Salam, selamat pagi. Saya juga mau nyapa selamat pagi Pak Ana, Bu Nobi, Bu Delvi, terima kasih untuk pelayanannya. Kami percaya pelayanan Ibu semua tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan melindungi. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Jika pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kesaksian yang menentukan setiap kami di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau rupi dia, pakai dia senantiasa dimanapun dia berada. Kami percaya urapan-Mu turun atas. Kami mau serahkan sepenuhnya peribadahan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan belas kasihan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama katakan amin. Dan dengan satu pujian, ini aku Tuhan.
Sukacita saudara-saudara. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Allahku dahsyat luar biasa. Amin. Dari utara selatan kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Allah kita dahsyat, amin. Mau bersaksi untuk Tuhan? Ada yang mau bersaksi untuk Tuhan? Amin. Ayo silakan. Haleluya. Shalom semua, selamat pagi. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 19 Mei 2023 ini ulang tahun penangkapan saya yang ke-6. Saya nggak bersyukur karena saya bilang saya mau merayakan hari penangkapan saya, enggak. Saya nggak bersyukur untuk masuk ke penjara. Tapi saya bersyukur karena saya merasakan kasih setia Tuhan. Benar-benar sempurna gitu loh kasih Tuhan. Waktu saya masuk penjara, saya nggak langsung tobat. 2 tahunan lah. Saya mau tambah jadi di penjara. Jadi sampai hari ini saya sangat-sangat bersyukur kasih setia Tuhan mendampingi saya, kasih setia Tuhan menangkap saya dapat bisa bertumbuh tiap hari untuk lebih semakin mengenal Tuhan gitu loh. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah berpikir kalau saya masuk penjara itu diizinin sama Tuhan. Saya percaya itu semua karena kesalahan saya, karena nafsu daging saya sendiri.
Dan di penjara inilah saya lebih dapat kasih setia Tuhan, saya dapat merasakan kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, sungguh-sungguh besar gitu loh. Pagi hari ini saya mau mengucap syukur dengan satu pujian dan atau pujian. Semua berkat kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama nyanyikan yuk. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Ko Atrik ya untuk kesaksiannya menguatkan kita di tempat ini. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Halo? Oh yang mau pulang mau bersaksi? Ayo silakan. Ini yang mau pulang Bu Hana. Baik. Ya. Salam semuanya. Salam Ibu. Halo. Saya mau menceritakan sedikit perjalanan hidup saya waktu di dalam sampai nama saya Penny, hukuman saya 5 tahun, jalanin 5 tahun juga. Oke.
Ini Murni ya. murni, ini pelet, saya jalanin pelet. Saya di luar saya tidak pernah masuk gereja. Saya memang lahirnya Kristen tapi pernah masuk gereja. Di luar saya kerja juga di gereja tapi tidak pernah yang namanya ibadah. Anak istri saya dari Muslim tapi saya tidak pernah mengajari dia sebagai imam di dalam rumah itu tidak. Istri saya malah lebih rajin ke gereja daripada saya. Saya punya anak dua. Setiap saya berangkat kerja, pasti antar mereka ke gereja, baru saya berangkat kerja. Dan saya jemput mereka pasti dalam keadaan mabuk. Enggak. Saya berpikir itu semua. Saya kalau lihat di spion belakang itu, saat ini kayaknya kehidupan saya ini manusia seperti apa saya dulu. Istri saya itu selalu kalau saya selingkuh apa gimana, dia pasti kasih tahu bahwa saya percaya Tuhan ada. Suatu saat dia pasti akan buktikan. Dan saya masuk penjara, semua selingkuhan saya datang kasih tahu sama istri saya karena itu teman-temannya yang saya selingkuh. Ngeri ya? Tapi saya bisa baca kitab pas waktu di besi. Baru saya mengenal Tuhan. Saya merasa saya itu sangat dosa sekali. Dan saya kalau telepon saya pasti minta maaf. Kata pertama ke istri itu pasti saya minta maaf. Tapi istri saya masih ragu. Dia bilang saya masih ragu. Kamu keluar pasti kamu akan ngelakuin hal yang sama lagi. Tapi saya tetap bilang tidak. Itu kan dulu. Tapi ya saya percaya Tuhan pasti menyertai itu. Dan ini semua izin karena izin Tuhan aja. Karena saya bekerja di gereja saat itu waktu saya lagi jaga dulu baru teman datang suruh saya pergi beli sabu. Lagi di gereja, lagi jaga di gereja. Ya, saya salah, itu saya salah. Jadi saya menyesal sekali dan istri saya juga kaget. Taunya istri saya itu pemabuk, bukan pemain narkoba. Begitu ketangkap, dengar bahwa kenanya narkoba bukan karena berantem. Istri saya, selama ini kamu bilangnya kamu minum mabuk, tapi kok kenapa kamu kasusnya narkoba? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi ya ini semua karena kesalahan saya, makanya saya masuk. Awal saya masuk saya itu pengen keluar itu saya pengen kasarnya saya pengen bunuh yang cepuin saya. Tapi setelah saya pikir-pikir memang ada benarnya juga saya masuk ke sini. Kalau saya masih di luar sana tidak tahu saya hidup saya sudah seperti apa, saya tidak tahu. Jadi mungkin kesaksian saya sampai di situ dan terima kasih. Shalom. Terima kasih ya Benny untuk kesaksiannya. Ya, pengakuan kita di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mengampuni kita. Amin. Amin. Ya, kalau masih ada? Kalau nggak ada yang mau saksi lagi, saya mau saksi sedikit ya. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih Pak Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini semua anugerah Tuhan ya. Saya mau bersaksi sedikit, ini tahun ke-7 saya lolos dari eksekusi tahap 3 di Lapas Batu. Tahun ke-7 ini, bulan 5, pas bulan 5. Saya diopor dari Lapas Batam itu tahun 2016. 2016 agendanya eksekusi tahap 3, gelombang 3, rombongan Freddy Budiman. Dari sana saya diopor ke Lapas Batu bulan 5 eksekusiannya. Jadi kita masih turun ke blok sampai di blok. Tapi saya merasa enak ya. Di penjara itu enak, di Lapas Batu itu. Karena waktu saya di Batam itu kita nggak ada namanya angin-angin itu nggak ada. Kamarnya tutup keong terus. Kecuali yang punya duit bisa keluar-keluar. Ada blok khusus yang punya duit. Jadi pas Batam itu 9,5 tahun kita tuh kebanyakan waktunya di kamar.
Apalagi hukuman kayak saya, hukuman tinggi, dapat pengawalan terus, mau kemana-mana malah dikawal-kawal terus, kayak pengawal kita kayak ngawal presiden aja gitu, hukumannya tinggi. Ya lapas Batu, saya dioper ke lapas Batu. Di lapas Batu pagi-pagi itu saya bangun di palkam kamar, tua kamar ya, jam 5 pagi, 5.30 lah, pas 5 sampai ke depan pintu kami 5.30. Saya bangun imam saya bilang ada sidak, aku bilang. Saya bangunin. Saya kan nggak tahu itu udah buka keong pagi-pagi di sana. Palkamnya bilang sidak di mana? Itu lagi buka pintu kamar sebelah. Nggak ada sidak. Ini buka keong pagi-pagi. Dah jam 5.30 pagi sudah buka keong di lapas Batu. Apa nggak suka cita pertama saya di sana itu. Saya senang sekali walaupun agendanya kita mau diskusi itu urusan Tuhan. Saya terima Tuhan tahun 2007 di lapas Batam. Dari situ saya mau terima Tuhan, saya belajar Alkitab, menerima baca firman, apapun itu. Saya sudah dikatakan bisa dikuatkan. Karena saya pernah minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, saya baca tuh di Yeremia 33 ayat 3 kata firman Tuhan. Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui. Yani hal-hal yang tidak kau. Ya, amin. Di situ saya berseru sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya hukuman saya ini berapa Tuhan? Jadi saya minta sama Tuhan begini, Tuhan kalau hukuman saya ini 20 tahun, Tuhan kasih saya suatu tanda, saya bilang. Dalam minggu ini atau tahun ini saya bilang, orang yang mengunjungi saya di penjara di lapas Batam itu orang yang tidak saya kenal. Ternyata 1 minggu kemudian ada yang mengunjungi saya, saudara. Orang itu salah orang pertama. Dia mau mengunjungi Atyong, nama saya Atyong. Di lapas Batam itu cuma tahu saya Atyong aja. Dia mau ketemu Atyong katanya. Jadi komandan jaga semua kan udah tahu tuh Atyong saya dipanggil ketemukan. Ibunya bilang bukan ini orangnya. Ya udah, kalau bukan ini saya masuk lagi. Jadi saya mau masuk, komandannya bilang nggak usah, kamu duduk aja sini dulu. Nanti kalau nggak ada kan mau nggak mau pasti kamu udah dipanggil katanya. Lama ditunggu-tunggu, ibu mau masuk siapa? Atyong katanya. Ya Atyong ini orangnya. Ya udah, Atyong aja katanya. Maksudnya apa nih katanya? Maksud Tuhan ini apa? Terus ditanya saya, hukuman kamu apa? Saya vonis mati, saya bilang. Wah, ini ada rencana Tuhan apa di sini katanya. Kok bisa kamu yang keluar? Ya nama saya Atyong, Bu. Ini pasti ada rencana Tuhan. Supaya ibu itu seorang penginjil dia. Yang penginjil datang mau nginjilin, ada berapa jemaat dia mungkin. Tapi mungkin salah nama atau kayak mana. Itu semua ada rencana Tuhan saya pikir. Ya saya bilang Tuhan, oh kalau hukuman saya 20 tahun saya sabar. Saya akan nunggu. Sampai hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Saya lolos, pertama saya lolos dari eksekusi. Kedua, ada peraturan baru sekarang, hukuman MT berkelakuan baik akan turun jadi hukuman sementara seumur hidup gitu. Tidak percaya itu semua karena kebesaran Tuhan. Tuhan kita luar biasa baik. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mungkin dari tamu ada yang mau bersaksi, Bu? Ada yang mau bersaksi, Bu, dari tamu? Nggak ada. Oke. Mari kita cukupkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Aku yakin
mengucap syukur Bapa di surga buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan bersihkan hati kami sehingga kami punya tanah hati yang sangat subur. Sehingga setiap benih-Mu Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, menyenangkan hati-Mu. Hidup kami sungguh-sungguh diubah oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami ya Tuhan, ambil alih Roh Kudus atas tempat ini, dimanapun kami berada, walaupun nanti kami mendengarkan lewat rekaman pun Tuhan, Engkau menjamah kami. Engkau membuat kami mengerti hukum-hukum apa yang sudah Kau tetapkan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, buat kami paham dan mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, silakan duduk. Shalom. Ya, terima kasih buat hari ini. Ya, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, buatlah hatimu ini sejuk ya. Hatimu itu jangan marah ya, jangan dicampuri dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sebab apa? Setiap kali benih firman yang kita dengar, itu nancep di hati yang bersih, itu akan menghasilkan sesuatu perubahan dalam hidupmu. Amin. Oke. Hari ini kita punya judul membersihkan silsilah keluarga. Dibersihkan dari apa? Dari semua kutuk akibat dosa kita sendiri ataupun dosa dari nenek moyang kita. Saya ulang ya. Hari ini kita punya judul membersihkan silsilah keluarga dari kutuk akibat dosa kita sendiri ataupun dosa dari nenek moyang kita. Jadi kutuk itu adalah sesuatu yang jahat, yang bekerja di dalam kehidupan seseorang, dan itu terus-menerus, berlaku terus-menerus sampai ke generasi-generasi di bawahnya, 3-4 keturunan ya. Jadi itu sangat mengerikan, tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan semuanya. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak memahami setiap hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu mereka tetap hidup di dalam kutuk. Jadi mari kita belajar supaya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengerjakan yang ajaib buat hidup kita. Salib Kristus itu adalah transaksi hukum terbesar di dalam sejarah. Setiap tulisan tangan berisi tuntutan-tuntutan yang melawan kita dihapus. Saya ulang. Salib Kristus adalah transaksi hukum terbesar dalam sejarah. Setiap tulisan tangan berisi tuntutan-tuntutan yang melawan saya, melawan kita semuanya, melawan bapak-bapak semuanya, dihapus. Tuntutan apa? Tuntutan akibat segala dosa dan pelanggaran. Nah, ini sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tetapi Yesus kerjakan. Jadi ibaratnya begini loh. Saya punya dosa, kalian semuanya punya dosa. Yesus punya darahnya yang kudus, Yesus punya kebenarannya. Kita barter. Paham ya? Barter gimana? Saya kasih dosa saya kasih semua pelanggaran saya kasih semua kecemaran saya. Yesus menggantikan dengan darahnya. Yesus menggantikan saya. Tapi saya harus menyerahkan dosa saya. Ini satu barter yang tidak imbang. Betul ya? Suatu barter yang tidak imbang. Sesuatu pertukaran yang nggak ada di dunia ini yang mau. Satu-satunya hanya Yesus yang mau mengerjakannya. Dan dialah Bapa kita, dialah Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Tetapi heran ya, kita ini sudah dikasih barteran, yaitu darahnya dia, yaitu kebenarannya dia. Dosa kita diampuni, dibersihkan. Oleh karena ketidaktahuan akan firman, mereka kembali menceburkan diri ke dalam dosa.
yang mana itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Berarti bodohnya orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham akan setiap kebenaran dan ketetapan Tuhan. Sampai di sini paham ya? Apa yang saya sampaikan, saya harap membuat kalian mengerti. Nanti setelah kamu keluar dari lapas ini, kamu mengerti hukum-hukum ini. Kamu mengerti hukum-hukum ini. Dan kamu menghormati setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Dan engkau tidak lagi bermain-main dengan dosamu. Sebab segala dosa pelanggaranmu sudah ditukar dengan darahnya, sudah ditukar dengan nyawanya, sudah ditukar dengan kebenarannya. Sehingga engkau dinyatakan benar. Nah, sesungguhnya kalian yang ada di dalam penjara ini punya pewahyuan yang dahsyat ya, tentang artinya pengampunan dosa. Ya, karena sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu adalah diampuni, diselamatkan, dibebaskan. Betul nggak? Itu kebutuhan dasar. Adalah apa? Diampuni, engkau diselamatkan. Ini nih, tadi ada yang kesaksian Pak, siapa Pak Alek ya? Mendapatkan yang namanya remisi atau keringanan hukuman gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat hidupmu yang ada di dalam penjara. Betul ya? Kalau engkau dinyatakan engkau dihukum 20 tahun, kemudian mendapatkan remisi, kemudian mendapatkan keringanan hukuman 5 tahun, jadinya jadi 15 tahun, kemudian dapat remisi lagi 5 tahun, jadi tinggal 10 tahun, dapat remisi lagi. Apakah itu bisa? Itu sangat bisa. Ada dari pihak yang atas itu memandangi dan mengawasi hidupmu. Dan itulah sebetulnya kebutuhan dari setiap orang-orang yang tinggal di dalam hukuman. Orang-orang yang tinggal di dalam hukuman, kebutuhan dasarnya adalah diampuni, diselamatkan, dibebaskan. Nah, saya bisa ngomong seperti ini karena hampir setiap hari mengawal orang-orang yang mau meninggal. Nah, kemarin juga saya mengawal orang yang mau meninggal, dan untungnya beberapa hari sebelumnya adalah dia rutin untuk menelpon dan menanyakan tentang firman Tuhan. Kenapa dia butuh firman Tuhan? Karena dia melihat dakwaan iblis atas hidupnya itu terlalu besar. Dia didakwa setiap hari kamu melakukan ini, kamu melanggar hukum-hukum pernikahan, kamu tidak mengasihi istrimu, kamu tidak memberi nafkah istrimu, kamu tidak mengasihi anakmu. Semua dakwaan itu tiba-tiba muncul di depan dia. So dia bertanya kepada saya, Ibu, saya mengalami seperti ini, ajari saya, apa hukum-hukum Tuhan? Supaya saya bisa dibebaskan dari semua tuntutan iblis. Nah, sebetulnya orang-orang yang sudah di dalam Yesus, ya, kau kenal yang namanya 2 Korintus 5 ayat 17, nggak usah dicari. Saya bacakan saja firman-Nya supaya lebih cepat ya. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Masih ingat ya firman itu? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Ya, jadi kalian semuanya pakailah ayat-ayat ini sebagai modalmu nanti ketika engkau keluar. Engkau pasti ada rasa yang namanya tertuduh. Engkau ada rasa namanya engkau didakwa sama iblis. Lah, kamu keluar dari lapas mau ngapain? Kamu punya ayat-ayatnya. Kamu punya hukum-hukumnya Tuhan yang mana engkau bisa ucapkan, deklarasikan itu untuk menghentikan setiap tuntutan iblis. Aku sudah menjadi manusia baru. Aku sudah
percaya Kristus, aku menjadi manusia baru, aku menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Itu ucapkan. Ada lagi Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ya, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ya, itu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dicatat saja. Nanti dibaca sendiri. Ini adalah orang-orang yang sudah bersih dari semua kutuk, ya. Amsal 26 ayat 26. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, ya. Jadi kalau engkau sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau bebas dari kutuk atau bebas dari semua dakwaan iblis atau hukuman yang harus engkau terima, ya, karena engkau sudah di dalam Kristus, ya. Amsal 26 ayat 26, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Roma 8 ayat 11, Roh Kudus diam di dalam kamu, maka di dalam dirimu ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itu menjadi bekalmu. Nah, sekarang kembali kepada awal tadi saya menyampaikan bahwa salib Kristus itu adalah transaksi hukum terbesar di dalam sejarah, di mana setiap tulisan tangan berisi hukum berisi tuntutan-tuntutan yang melawan kita itu dihapus. Tuntutan-tuntutan yang melawan saya, tuntutan-tuntutan yang melawan Bapak Ibu semuanya, itu dihapus. Itulah salib Kristus. Kolose 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Sudah ketemu? Kita baca ya bersama-sama. 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pegang ayat ini. Surat hutang dosa saya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus dengan dipakukannya di atas kayu salib. Semua firman yang kau tangkap hari ini, itu ya dan amin. Dan engkau jadikan sebagai alat untuk membungkam iblis. Waktu engkau keluar dari lapas, ya Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu yang tidak ada di lapas, ketika engkau mengalami yang namanya dakwaan iblis, oleh karena iblis mengingatkan masa lalumu, mengingatkan dosa-dosamu, maka engkau bisa berkata bahwa semua hutang dosaku sudah dipakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi semua kutuk itu sudah selesai buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya, kenapa hidupmu di dalam kutuk? Betul nggak? Kenapa keluarga saya hidup di dalam kutuk? Padahal saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin membaca Alkitab. Kenapa hidup saya tinggal di dalam kutuk? Nah, sekarang ini, Bu, sebetulnya kutuk itu apa sih? Gitu ya. Kutuk itu sebetulnya apa? Kita baca di Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46. Kalian semuanya yang di gereja punya Alkitab masing-masing yang dibawa di kamar ya, betul ya? Nah,
Ayat-ayat ini tolong dikasih tanda ya sehingga kamu bisa mengulang-ulangnya. Saya minta kalian semuanya yang ada di gereja eh, eh, lapas ini ya, jangan terlalu biasa dengan firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa banyak orang yang keluar dari lapas dia tidak mengalami Tuhan? Karena sejak di dalam lapas dia tidak pernah menganggap bahwa firman itu adalah Tuhan. Saya ulang, kalian yang ada di lapas, Bapak Ibu semuanya yang ikut Zoom, perhatikan. Kenapa engkau sudah berada di dalam gereja, engkau sudah terima firman, ya, engkau bahkan sudah mungkin setiap hari belajar firman, keluar dari lapas, tetap menjadi manusia yang sama. Hidupnya tidak berubah. Karena engkau tidak pernah menganggap firman itu adalah Tuhan. Firman itu Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, hafalkan itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Tuhan. Bagaimana kamu ketemu dengan Tuhan? Adalah engkau memperkatakan firman itu setiap hari siang dan malam. Engkau mendoakan firman itu siang dan malam. Engkau memperkatakannya, engkau menghafalnya, engkau mengerti firman itu, maka engkau ketemu Tuhan. Waktu engkau ketemu Tuhan, hidupmu berubah. Buat teman-teman yang mau keluar dari lapas, engkau harus buktikan tidak hanya lewat mulutmu, tetapi kelakuannya benar-benar berubah sehingga istrimu tidak ketakutan dengan hidupmu. Saudaramu tidak ketakutan, anak-anakmu tidak ketakutan. Lewat apa? Bukti bahwa engkau sudah ketemu Tuhan. Waktu engkau ketemu Tuhan, hidupmu pasti berubah, pasti. Dan engkau tidak akan mengulang lagi, menyentuh lagi yang namanya makanan ampas babi. Ya, narkoba itu ampas babi, rokok, minuman keras, itu merusak tubuhmu. Nah, engkau merusak tubuhmu, engkau berhadapan langsung dengan Tuhan ya. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu judulnya kutuk. Oke? Nah, kita tidak akan baca semuanya. Nanti sampai di kamar masing-masing pelajari ayat itu. Udah sering, Bu, kita sudah sering dengar itu. Perhatikan setiap poin demi poin. Ya. Baca ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi, kutuk terjadi karena apa? Tidak mau dengar suara Tuhan. Bu, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Omong kosong. Kamu bisa dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kau baca. Itu kamu sudah dengar firman Tuhan. Engkau sudah dengar suara Tuhan. Ya, jadi nggak ada alasan, oh, aku tuh nggak peka, nggak sensitif, telingaku nggak bisa dengar suara Tuhan. Firman yang kau baca setiap hari di dalam Alkitab itu suara Tuhan. Jadi nggak ada alasan aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya ulang. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Langsung saya bacakan di ayat 34, nanti dilingkari ya, ayat 20, ayat 22, ayat 25, perhatikan sungguh-sungguh itu. 20, 22, 25 dilingkari. 20, 22, 25 dilingkari. Ayat 34 saya bacakan. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat oleh matamu. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang depresi, kehilangan akal, pengen bunuh diri. Dimulai dari apa? Dia tidak mau taat kepada firman. Ya. 33. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Ada yang namanya sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dokter berkata, angkat tangan. Angkat tangan, Bu.
ini sudah tidak bisa disembuhkan. Udah penyakitnya sudah menjalar kemana-mana. Firman sudah menulis Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit. Kalian ya, hari ini engkau dalam kondisi sehat. Jadi waktu orang berkata seperti ini tuh, ah ya dia sakit, aku kan tidak. Tapi kalau engkau sedang menghadapi orang yang kesakitan, benar-benar engkau berhadapan face to face dengan orang yang kesakitan, engkau akan gemetar. Bisa ya ada kesakitan seperti ini? Ada. Dan hampir setiap hari saya menemuinya. Untuk mendoakan, untuk membereskan dia di hadapan Tuhan. Ya, jadi hari ini jika badanmu sudah sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada efek apapun karena narkoba, ginjalmu sehat sampai dengan hari ini, jantungmu sehat sampai hari ini, pembuluh darahmu bersih sampai hari ini, itu adalah anugerah. Mengucap syukur ya. Oke, ayat 38, perhatikan. 38, Ulangan 28 ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi, apapun yang dikerjakan tidak ada hasilnya, selalu minus. Padahal dia sudah kerja 24 jam sehari, 24 jam sehari berarti nggak ada istirahat ya. Sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, tetapi tidak ada hasilnya. Artinya itu tanda-tanda ada kutuk. Kalau kamu jualan narkoba itu kan hasilnya mana? Gede tuh. Uangnya setan dimakan demit, ya kan? Tiba-tiba melayang habis. Ya. Ujung-ujungnya kamu masuk ke lapas lagi, masuk lapas lagi. Jangan coba-coba nanti keluar dari lapas, mencoba lagi ya. Kamu akan masuk lagi, percayalah. Karena Tuhan itu mengasihimu dan dia tidak mau kamu dibuang ke dalam neraka. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Ayat 41. Engkau akan mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi mereka menjadi tawanan. Wah, menjadi tawanan. Maksudnya gimana menjadi tawanan? Mereka rusak dengan seks bebas, sama dengan narkoba, LGBT, sekarang ini yang lagi marak ya. Kemudian mereka terikat dengan hal duniawi dan sangat tidak bisa mendengar nasihat orang tuanya. Itu tawanan. Tawanan apa? Tawanan iblis. Oke. Perhatikan ayat 45, segala kutuk ini memburumu sampai engkau punah. Segala kutuk ini memburumu sampai engkau punah. Ada kisah di dalam Perjanjian Lama itu Raja Yerobeam, ya. Sebetulnya dia ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel waktu itu, tetapi dia tidak mau taat, bahkan dia membuat seluruh Israel itu menyembah berhala. Maka dia ditumpas sampai habis seluruh keturunannya. Ya, segala kutuk ini memburumu sampai engkau punah. Nah, ini kutuk ini bisa terjadi karena perbuatan kita sendiri, tetapi juga bisa terjadi karena perbuatan nenek moyangmu. Jadi dari atas-atasmu. Jadi gini, kalau orang tuamu, bapak ibumu, itu dulunya adalah dia tukang kawin cerai, maka anak-anaknya juga jadi tukang kawin cerai. Kalau dulu ayah ibunya, kakek neneknya itu pernah melakukan ritual-ritual dengan penyembahan berhala, maka di bawah-bawahnya akan mengalami yang namanya kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk nasib sial.
Semua kutuk yang ada di Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu macam-macam kan itu. Ada yang sakit sampai mati, ada yang apapun yang diusahakan tidak berhasil. Kutuk itu melekat. Nah, sekarang gini. Bu, bukankah tadi eh, Yesus itu sudah melakukan transaksi dengan kita, ya kan? Aku punya dosa itu, ya, aku punya dosa itu. Aku jualan narkoba, aku pernah membunuh orang, gitu kan ya. Aku pernah melakukan korupsi, mencuri, merugikan negara. Aku pernah banyak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ini semua dosaku, aku serahkan kepada Tuhan Yesus. Aku itu barter dengan Tuhan Yesus, taruh dosamu, barter dengan Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni aku, basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Itu bisa terjadi. Engkau benar-benar dibersihkan, dikuduskan, disucikan, ditahirkan. Tetapi kan tidak semudah itu. Betul enggak? Waktu engkau engkau ngerti itu, tapi tidak kau disiplinkan utakmu ini ya, pikiranmu ini pada firman Tuhan. Ya, hatimu itu tidak kau disiplinkan dengan firman Tuhan. Kamu lupa loh dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan. Betul nggak? Kamu bisa lupa dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Sehingga engkau kembali menjadi manusia yang lama, yang ya seolah-olah nggak ada artinya apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan ini terlalu banyak terjadi di luar sana, di luar LP. Dan saya juga melihat semua yang beberapa orang yang baru saja keluar LP. Ketika dia bertemu dengan lingkungannya yang lama, ketemu lagi. Dia seperti orang yang ragu-ragu, tidak bisa memutuskan. Karena apa? Kamu tidak pegang setiap ketetapan Tuhan. Kamu tidak pegang setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Engkau anggap itu hal yang remeh-temeh. Jadi gini, pikiranmu terfokus kepada masalah. Apa? Aku harus makan, Bu. Aku harus punya uang, Bu. Aku harus menyekolahkan anak-anakku, Bu. Aku sementara nggak punya pekerjaan. Keluar dari lapas, siapa yang mau terima saya? Dengarkan saya. Adalah saatnya yang paling bagus hari-hari ini. Engkau kejar Tuhan sungguh-sungguh. Sampai engkau ketemu Tuhan. Sampai engkau ketemu Tuhan. Bagaimana caranya? Loh, Tuhan itu sangat mau loh ditemui olehmu. Sangat cinta kepadamu. Dia Allah yang maha baik. Dia itu Bapa yang sangat baik. Waktu engkau berkata, Tuhan katanya Bu Ana, aku harus ketemu dengan engkau. Bagaimana supaya caranya supaya aku ketemu dengan engkau? Aku mau kejar engkau, aku mau worship terus, engkau nyanyi terus, nyembah Tuhan. Engkau deklarasikan firman, engkau doakan firman. Hatimu dan pikiranmu terpaut pada firman. Engkau bisa menghafal firman. Firman itu sudah ngelotok di dalamku dan menjadi stylemu, menjadi lifestylemu. Apapun yang keluar dari mulutmu itu firman, bukan kemarahan. Maka itu tandanya engkau sudah terhubung dengan Tuhan. Waktu engkau sudah terhubung dengan Tuhan, kamu akan menikmati yang namanya damai sejahtera, sukacita. Kasih itu mengalir di dalam hidupmu. Dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Engkau akan merasakan sesuatu yang beda dari hidupmu. Nah, itu otomatis nanti yang namanya kebutuhan-kebutuhanmu, Bapamu di surga yang akan memberkatimu. Bapamu di surga yang akan mengcover semuanya. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Dengan catatan apa? Kamu terhubung dengan Tuhan. Dan engkau mengatakan, Tuhan, surat hutangku bukankah sudah engkau pakukan di atas kayu salib? Tuhan, semua pelanggaranku sudah engkau ampuni. Tuhan, hari ini aku menjadi manusia baru. Tidak ada lagi tuntutan iblis atas hidupku dan juga anak keturunanku. Aku mengatakan begitu. Kenapa ada banyak orang yang sudah ke gereja, sudah melakukan banyak kegiatan kegerejaan, apa namanya, kegiatan rohani, tetapi kutuk itu masih melekat karena tidak mengucapkan, tidak deklarasi, membatalkan perjanjian itu.
Jadi dia tidak paham, dia hanya gini loh. Firman itu hanya dibaca gini. Oh, dengan menghapuskan surat hutang yang ketentuan hukum mendakwa dan mengancam itu dan itu ditiadakannya di atas kayu salib. Udah gitu doang. Tidak ada pemahaman, Tuhan, aku ini banyak dosa. Bahkan aku lihat nenek moyangku itu juga banyak dosanya. Nah, hari ini Tuhan, sesuai dengan ketetapan-Mu di Kolose 2 ayat 14, bahwa semuanya sudah dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, sudah dipakukan. Dan aku bersih. Anak keturunanku bersih di dalam nama Yesus. Engkau mesti mengucapkan seperti itu. Maka engkau sedang membersihkan seluruh silsilah di dalam keluargamu dari setiap dakwaan iblis. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi harus apa? Memperkatakan, mendeklarasikan sesuai firman Tuhan. Nah, sekarang gini, Bu, saya sudah deklarasikan itu, sudah ucapkan itu berulang-ulang. Tetapi kenapa saya masih saja ada kutuk, apapun yang saya lakukan tidak berhasil. Sakit penyakit menyerang tubuh saya. Kemudian saya rasanya depresi nih, Bu. Saya rasanya pengen bunuh diri. Kutuk itu masih melekat di dalam dirimu. Kenapa? Ada yang dibutuhkan namanya satu, ketaatan mutlak. Ya, ini tulis ya. Bagaimana saya mengeksekusi pembatalan dakwaan iblis itu atas keluarga saya dan membungkam mulut iblis itu dan dakwaan-dakwanya. Jadi ini cara-caranya ya. Bagaimana saya mengeksekusi pembatalan dakwaan iblis atas keluarga saya dan bagaimana membungkam mulut iblis atas dakwaan-dakwaannya kepada saya. Yang nomor satu, ketaatan mutlak dari diri kita. Taatnya mutlak. Mutlak itu bagaimana sih? Dunia berkata begini, dosa dikit-dikit enggak apa-apalah namanya juga manusia. Nah itu dunia. Itu membuat kamu mengiyakan. Hei ya, namanya manusia tuh yang enggak ada. Yang benar-benar kudus dan suci. Ya toh? Kamu mulai ACC dengan perkataan orang dunia. Ya enggak ada. Emangnya lo Tuhan. Engkau bisa kudus, suci, tahir. Enggak bisa. Kamu mulai merenungkan apa kata dunia. Dan kamu mulai mengkompromikan dosa. Kecil-kecil enggak apa-apa. Bohong untuk ya kebaikan. Itu namanya bukan taat mutlak. Iblis bisa memakai ketidaktaatanmu itu tadi, kompromimu itu masuk lagi dan mendakwa kamu. Dan menghancurkan keluargamu. Bagaimana supaya saya punya ketaatan mutlak? Tadi kan kita sudah barter sama Tuhan Yesus toh. Dosaku Tuhan, aku serahkan pada Engkau. Dan hari ini Tuhan, kebenaran-Mu melingkupi aku dibenarkan, darah-Mu menjadi satu dengan darahku, tubuh-Mu menjadi satu dengan tubuh-Mu, aku hidup karena Roh-Mu, Roh Kudus tinggal di dalam aku, maka kamu bisa mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan, hidup di dalam kebenaran. Kan udah barter tadi. Kalau barter, ada nggak di dalam diri kita ini yang masih nggak kudus? Ya harusnya kan dibersihkan semua, toh. Misalnya, aku udah barter, Bu, tapi aku masih berzina. Lah itu kamu namanya nggak barter. Kamu masih 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 gondeli itu dosamu, itu perzinahan. Nah, aku udah barter, Bu, sama Tuhan Yesus. Tapi aku masih dikit-dikit lah jualan itu narkoba lah. Ini untuk makan, Bu. Itu namanya kamu nggak barter. Nggak sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Barter itu kau taat mutlak, engkau berserah penuh kepada Tuhan, ambil alih hidupku Tuhan, engkau yang memberkati aku. Firman-Mu berkata, burung pipit saja dipelihara, aku juga dipelihara. Amen. Ya, dan ketaatan mutlak ini
karena bisa kita kerjakan karena di dalam diri kita ada Roh Kudus ya. Yohanes 16 ayat 11. Roh Kudus itu akan menolong kita. Jika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 nanti dibaca ya, dipelajari ayat 11, ayat 8 ya. Ayat 11. Roh Kudus itu akan menolong kita akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Oke, yang kedua, bagaimana mengeksekusi pembatalan dakwaan iblis atas keluarga saya sehingga saya bisa membungkam mulut iblis atas dakwaan-dakwanya atas hidup saya. Yang kedua adalah kuasa darah Yesus bisa membersihkan kutuk di dalam silsilah keluarga. Memakai apa? Kuasa darah Yesus. Jadi engkau harus percaya kepada kuasa darah Yesus. Makanya yang di luar Yesus tidak bisa menyelesaikan kutuk. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Darah binatang yang dipakai oleh orang-orang di luar sana tidak menyelesaikan kutuk. Makanya kalian lihat hidup mereka. Walaupun ibadah ritual-ritual ibadah yang mereka kerjakan itu sangatlah banyak menghabiskan duit ya karena dia berkorban dengan ini itu, tetapi tidak bisa membersihkan kutuk di dalam kehidupan mereka. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa membatalkan kutuk di dalam silsilah di dalam keluarga. Ya. Yang ketiga, mari lihat kondisi orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang di atas kita. Engkau akan menemukan yang namanya pola kesalahan yang sama di dalam keluarga. Perhatikan keluargamu di atas-atasmu, orang tuamu, kakek nenekmu. Perhatikan seluruh keluarga, pohon keluarga di dalam keluargamu. Engkau akan menemukan yang namanya pola kesalahan yang sama. Nah, pola kesalahan yang sama itu disebut dengan kutuk. Contoh kasus ya. Di dalam satu keluarga itu ada keluarga yang mati muda. Jadi setiap laki-laki itu mati muda. Setiap laki-laki di dalam keluarga itu selalu mati muda. Nah, waktu itu kemudian si nenek itu berterus terang kepada keluarganya bahwa ini dulu karena kakekmu pernah membunuh seseorang di di bar waktu itu ya karena dia sedang mungkin menyelamatkan dirinya, dia terpaksa membunuh orang yang akan mencelakainya, tetapi ternyata bahwa darah itu menuntut ya, sehingga selalu ada yang namanya kematian muda atas laki-laki di dalam keluarganya. Itu terus terjadi, kematian muda, kematian muda, kematian muda. Nah, itulah yang disebut dengan tuntutan darah atau hutang darah. Ya. Itu ayatnya ada di Kejadian 9 ayat 5 sampai 6. Kejadian 9 ayat 5 sampai 6. Buat kalian yang mungkin terkena kasus pembunuhan, ya buat kalian yang punya kasus pembunuhan, Kejadian 9 ayat 5 sampai 6. Tentu mengenai darah kamu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Siapapun yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Artinya begini, ini memang perjanjian lama. Karena di Kejadian 9 ayat 5 sampai 6 ya. Tetapi di perjanjian baru, hukum ini sudah dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Sampai di sini paham ya? Jadi bagi engkau yang kena kasus pembunuhan, jangan berkecil hati, tetapi jangan yang namanya kompromi lagi dengan dosa. Waktu engkau masih kompromi dengan dosa, iblis bisa menuntutmu. Kembali kepada poin yang pertama tadi, engkau butuh yang namanya ketaatan mutlak. Engkau butuh yang namanya darah Yesus menghancurkan setiap hutang darah yang ada di dalam hidupmu. Oke? Nah, selanjutnya contoh kasusnya yang lainnya ya. Contoh kasus yang lainnya.
Saya punya orang tua, dua-duanya sakit kanker, ya, karena waktu itu mereka tidak memahami firman dengan akurat. Mereka tidak mengerti firman karena mungkin ya tidak ada yang ngajari zaman dahulu ya. Ngerti sendiri, belum ada yang nama internet dan masih hidup di dalam kepahitan ya, kemarahan, nggak ada yang ngajari. Dan mereka sakit kanker dua-duanya. Waktu saya menolong ibu saya mengantarkan di rumah sakit Darmais, saya merasakan suatu atmosfer roh maut yang melingkupi saya. Ya, dan saya berkata kepada Tuhan Yesus ngomong gini, waktu itu ibu saya masih ada, tapi sekarang bapak ibu saya sudah meninggal. Waktu saya ngantar ibu saya itu, saya cuma ngomong gini, Tuhan Yesus, Engkau sudah menghancurkan kutuk kanker, kutuk sakit penyakit itu di dalam diri saya. Dan biar ini hanya menimpa orang tua saya, aku tidak mau. Aku tidak mau, sebab Engkau sendiri sudah berfirman bahwa semua kutuk itu sudah Engkau pakukan di atas kayu salib. Kalaupun aku harus masuk ke rumah sakit itu karena saya mendoakan orang sakit, Tuhan, aku nggak mau yang sakit. Aku nggak mau yang terkapar sakit. Dan apa yang saya ucapkan, saya deklarasikan, saya ngomong di hadapan Tuhan itu terjadi sampai dengan hari ini. Dari sejak saya mengantarkan ibu saya keluar masuk rumah sakit itu sampai dengan hari ini. Itu kejadian 2000 tahun 2000-an. Sampai dengan hari ini, saya tidak pernah masuk ke rumah sakit kecuali melahirkan 3 putri saya di rumah sakit. Ya, kalau melahirkan kan harus dibantu pertolongan dokter, nggak bisa melahirkan sendiri, ya kan? Hanya 3 kali itu saya datang ke rumah sakit untuk melahirkan anak saya. Selebihnya tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Sebab apa? Saya memperkatakan, no Tuhan, kutuk itu sudah selesai. Kutuk sakit penyakit itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang punya orang tua diabetes, orang tuanya sakit apa-apa yang menurun, penyakit keturunan, you mesti ngomong ini, selesai. Tidak ada lagi kutuk menimpa atasku dan anak cucuku. Itu ya. Itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita hari ini, saya mengajak kita akan berdoa untuk membersihkan seluruh silsilah di dalam keluargamu. Kita akan doa bersama-sama semuanya, baik yang di Zoom maupun yang ada di gereja. Kita akan doa bersama-sama ya. Apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Jangan lagi ada kompromi dengan dosa, sebab sudah ada pertukaran antara dosamu dengan kebenaran Tuhan dengan darahnya. Ya, jangan ada lagi yang namanya kompromi dengan dosa. Selalu ingat darah Yesus itu sudah menghancurkan kutuk dan membersihkan silsilah keluargamu. Waktu engkau dituntut oleh iblis, engkau mesti ucapkan firman itu. Ya. Dan masa depan anakmu, keluargamu, seluruhnya ada di tangan Tuhan karena semua kutuk itu sudah selesai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri, ini serius ya. Saya sungguh-sungguh serius nih. Dan hari ini tadi sebelum acara ibadah ini, saya sudah lihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kita semuanya yang ikut Zoom hari ini. Dan dia tersenyum dengan apa yang kita mau lakukan hari ini. Ya, dia tersenyum dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Karena artinya engkau sedang mengatakan thank you Tuhan untuk setiap yang sudah engkau kerjakan atas hidup. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika engkau mengatakan terima kasih Tuhan, maka dia akan tersenyum kepadamu. Dan dia bertanggung jawab penuh atas hidup. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup. Jangan lagi mengandalkan dunia. Jangan lagi mengandalkan uang. Jangan mengandalkan semua fasilitas dunia. Karena itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Anak-anakku, itu bukan Tuhan. Narkoba bukan Tuhan.
Duit bukan Tuhan. Semua fasilitas dunia ini bukan Tuhan. Engkau harus ketemu Tuhan yang benar. Engkau harus ketemu firman. Engkau harus terhubung dengan Bapamu di surga. Dan dia akan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Percayalah. Karena dia sangat mengasihi. Dia sangat mengasihi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ucapkan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Hari ini aku memutuskan mengampuni hari ini aku memutuskan untuk mengampuni semua orang yang sudah pernah menyakitiku. semua orang yang telah pernah menyakitiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bertobat dari semua pelanggaranku. bertobat dari semua pelanggaranku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Aku telah hidup dalam kebencian, Telah hidup dalam kebencian, kemarahan, kejahatan, kejahatan, cinta akan dunia, cinta akan uang. cinta akan uang. Aku hidup di dalam narkoba. Aku hidup di dalam narkoba. Ampuni aku Tuhan, bersihkan aku. Ampuni aku Tuhan, bersihkan aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku minta Engkau membersihkan aku minta Engkau membersihkan aku dari hal-hal yang rahasia dari hal-hal yang dan tersembunyi di dalam silsilah keluargaku. dan tersembunyi dalam silsilah keluarga. Dengan kuasa darah Yesus, Kuasa dari Yesus, semua dakwaan iblis atas hidupku semua dakwaan iblis atas hidupku oleh karena kutuk dosa oleh karena kutuk dosa yang dibuat oleh nenek moyangku, yang dibuat oleh nenek moyangku, hari ini dibatalkan, hari ini dibatalkan, dihapus, dihapus, dibersihkan, dibersihkan, dan aku dibebaskan dan diampuni. dan aku dibebaskan dan diampuni. Tidak ada lagi kutuk dosa atas keluargaku, Tidak ada lagi kutuk dosa atas keluargaku, juga keturunanku, anak cucuku. juga keturunanku, anak cucuku. Kami diampuni, Kami diampuni, kami dibebaskan, kami dibebaskan, kami beserta seluruh keluarga besar kami kami beserta seluruh keluarga besar kami menjadi keluarga kerajaan surga di keluarga kerajaan surga selama-lamanya selama-lamanya bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. sama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Bapa di surga, aku sudah melakukan semua yang Kau perintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman ini kepada umat-Mu. Hamba-Mu ini sudah selesai dengan umat-Mu. Tapi kuasa Roh Kudus terus menjagai umat-Mu ini, anak-anak tebusan ini, tetap ada di dalam jantung hati-Mu, tetap menjadi milik kesayangan-Mu, tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami semuanya yang mendengarkan hari ini, maupun nanti yang akan mendengarkan lewat rekaman, kami akan mengalami Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan. Kami, seluruh keluarga kami, dibersihkan dari setiap tuntutan iblis atas dosa dan pelanggaran kami. Dibersihkan dari semua kutuk, dan kami hidup di dalam berkat, kami hidup di dalam penyediaan Tuhan, kami hidup di dalam surga yang terbuka atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami mengalami berkat, dan bahkan Tuhan memerintahkan berkat itu turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Engkau jamah kami semuanya, meteraikan apa yang kami terima ini, buat kami mengerti dan paham hukum-hukum yang sudah Kau tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi. Kita akan isi lagi ya. Tuhan berkati. Ya, yang mau pulang, yang tinggal di Tangerang, nanti kita ketemu di bulan Juni ya. Ada pertemuan KKS di daerah Tangerang. Kamu harus gabung ya. Ya, oke. God bless semuanya. Bye-bye. Ya, Tuhan berkati.